Yang ketiga, memiliki nilai yang cukup material. Yang keempat, memiliki wujud fisik. Dan yang kelima, digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Dan selanjutnya itu adanya pengakuan. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika yang pertama, kemungkinan besar entitas memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Dan yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Dan selanjutnya yaitu biaya perolehan awal. Aset tetap dapat diperoleh untuk alasan keamanan atau lingkungan. Perolehan aset tetap seperti itu, walaupun tidak secara langsung meningkat manfaat ekonomi masa depan dari suatu aset tetap tersebut yang ada, mungkin diperlukan bagi entitas untuk memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dari aset yang terkait. Dan selanjutnya itu adanya biaya-biaya setelah perolehan awal. Yang pertama yaitu biaya pemeliharaan dan perbaikan, di mana memiliki jadi itu yang pertama seperti barang habis dipakai, yang kedua biaya perawatan, dan yang ketiga pembelian suku cadang kecil, dan yang keempat yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap. Dan yang selanjutnya itu adanya pembelian komponen aset tetap. Yang pertama masih dapat, yang kedua yang selanjutnya itu pembelian komponen aset tetap. Yang pertama mesin kapal, yang kedua interior pesawat, yang ketiga suku cadang utama, dan yang selanjutnya itu yang dapat dikategorikan sebagai aset tetap. Dan selanjutnya itu adanya pengakuan awal. Suatu aset yang dapat memenuhi kualifikasi untuk dialami sebagai aset pada awalnya harus diukur sebagai biaya perolehan. Dan komponennya yaitu yang pertama adanya harga perolehannya, yang kedua biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung, dan yang ketiga adanya estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap yang restorasi lokasi. Yang selanjutnya itu adanya pengukuran setelah pengakuan awal. Yang pertama itu adanya modal biaya. Setelah diakui sebagai aset tetap, dicatat sebagai biaya perolehan dan dikurangi akumulasi kemusikan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Yang selanjutnya itu adanya modal restorasi, yaitu nilai wajah dikurangi akumulasi kemusikan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi pada tanggal revaluasi. Baiklah, saya Rina Diarti akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang penyusutan. Suatu aktivitas tetap harus dipisahkan secara terpisah, terkecuali yaitu bangunan dan tanah, karena kedua aset tetap tersebut tidak mengalami penurunan nilai. Metode penyusutan yang dapat digunakan yaitu yang pertama metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit. Yang selanjutnya yaitu penurunan nilai. Untuk mereview jumlah tercatat aset tetap untuk menentukan dan mengakui rugi penurunan nilai. Kompensasi untuk penurunan nilai. Pencatatan mengenai kompensasi dari pihak ketiga adalah peristiwa ekonomi yang terpisah dan dicatat secara terpisah. Selanjutnya yaitu penghentian pengakuan. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat yang pertama dilepas. Yang kedua, ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan. Cara penghentian pengakuan ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, dengan cara dijual, disewakan, atau disumbangkan, dan hasil dari keuntungannya dicatat dalam laporan laba rugi perusahaan. Selanjutnya itu pengungkapan. Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap yang pertama, dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto, metode penyusutan yang digunakan, jumlah tercatat bruto, dan akumulasi penyusutan dari awal dan akhir periode. Yang berikutnya, selanjutnya yaitu pengungkapan dapat muncul dari perubahan estimasi dalam yang pertama yaitu nilai residu, yang kedua estimasi biaya pembongkaran, pemindahan atau restorasi suatu aset tetap, yang ketiga yaitu pemanfaat, yang keempat metode penyusutan. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Lisa Asriani. Selanjutnya aset tidak berwujud. Definisi aset adalah suatu sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomis di masa depan dari aset tersebut
jika pertama kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dan dari aset tersebut, dan biaya perolehan dari aset tersebut dapat diukur secara adil. Yang kedua yaitu dalam memulai kemungkinannya aset tetap menggunakan asumsi masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan, dan kemudian estimasi terbaik dalam manajemen. Dan aset tidak berwujud pada awalnya harus diakui sebagai biaya perolehan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh dari pertama, perolehan terpisah. Kedua, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Ketiga, pengakuisisian dengan hibah pemerintah. Keempat, pertukaran aset. Kelima, goodwill yang dihasilkan oleh internal. Keenam, itu aset tidak berwujud yang dihasilkan oleh internal. Selanjutnya itu perolehan terpisah. Biasanya, harga yang dibayarkan oleh entitas untuk perolehan terpisah suatu aset tidak berwujud akan menggambarkan kemungkinan manfaat ekonomis masa depan, dan entitas tersebut diharapkan untuk diperoleh dari aset tersebut. Kemudian perolehan aset tetap terpisah yaitu dapat diukur secara andal. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Mary Andriani. Biaya dari aset tidak berwujud adalah nilai wajar aset pada tanggal akuisisinya. Selanjutnya itu pengakuisisiannya yang dengan menyebabkan pemerintah. Beberapa kasus aset tidak berwujud dapat diperoleh dengan cuma atau dengan nilai nominal melalui hibah pemerintah. Pertukaran aset. Satu atau lebih aset tidak berwujud mungkin diperoleh dari pertukaran aset non moneter atau sekelompok aset moneter, atau kombinasi dari aset moneter dan aset non moneter. Goodwill yang dihasilkan secara internal, yaitu goodwill yang dihasilkan secara internal tidak boleh diakui secara aset, karena goodwill tersebut bukan merupakan suatu sumber daya teridentifikasi. Selanjutnya itu yang dikendalikan oleh entitas dan bisa diukur secara andal menurut biaya perolehannya. Aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal. Aset yang tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dapat diakui secara dua tahapan, yaitu tahapan riset, yaitu pengeluaran yang belum bisa dikatakan sebagai aset tidak berwujud akan tetapi diakui sebagai beban. Yang kedua yaitu pengembangan. Sulit menentukan apakah suatu aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal melalui kriteria yang diakui, yaitu yang pertama, bagaimana menentukan cara timbulnya aset yang dapat diidentifikasi dan akan menghasilkan manfaat ekonomis masa yang akan datang. Yang kedua yaitu dapat menentukan biaya perolehan aset secara andal, perlu kriteria tambahan. Selanjutnya itu ekuitas aset tidak berwujud menjadi tahapan yang saya sebutkan tadi, yaitu tahapan riset, yang kedua tahapan pengembangan. Tahapan riset ini yaitu tidak boleh mengakui aset tidak berwujud yang timbul dari riset. Pengeluaran untuk riset diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sedangkan pengembangan yaitu diakui jika dan hanya jika terpenuhi semua hal yang sebagai berikut: kelayakan teknik penyelesaian, yang kedua niat penyelesaian menggunakan atau menjualnya, yang ketiga kemampuan menggunakan atau menjual, selanjutnya kemungkinan besar menghasilkan manfaat ekonomis masa depan, tersedianya sumber daya teknis, dan terakhir kemampuan mengukur secara andal pengeluaran terkait aset tersebut. Selanjutnya itu merek. Kepala surat kabar
Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Rahmat Oscar Alexander. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Marian Triani. Selanjutnya yaitu pengakuan setelah pengukuran. Entitas harus memilih baik model biaya atau model regulasi sebagai kebijakan akuntansinya. Yang pertama yaitu model biaya. Model biaya di sini yaitu suatu aset tidak berwujud yang diperoleh dinilai pada biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian atas penurunan nilai. Selanjutnya yaitu model revaluasi. Perbedaan dengan model sebelumnya, model biaya, yaitu model revaluasi ini dinilai atas nilai revaluasinya, dicatat pada nilai pasar dan dari tanggal revaluasi, dikurangi dengan akumulasi penyusutan selanjutnya dan akumulasi kerugian penurunan nilai aset. Selanjutnya itu masa manfaat. Perbedaan aset tetap dengan aset tidak berwujud, yaitu adanya perbedaan dari sisi masa manfaat. Masa manfaat aset tidak berwujud, yang pertama itu masa manfaat terbatas. Artinya aset tidak berwujud bisa saja terjadi tidak terbatas masa manfaatnya untuk masa yang akan datang, akan tetapi harus diukur kembali. Yang kedua yaitu masa manfaat tidak terbatas. Masa manfaat tidak terbatas artinya masa manfaat aset tidak berwujud ini tidak terbatas untuk jangka waktu yang telah ditentukan, akan tetapi harus diukur kembali atau dinilai kembali. Selanjutnya metode amortisasi. Metode amortisasi adalah metode untuk penyusutan aset tetap, aset tidak berwujud yang kita miliki. Yang pertama itu metode garis lurus. Yang kedua metode saldo menurun dan yang ketiga metode satu unit produksi. Selanjutnya itu nilai residu. Nilai residu direview setiap akhir periode. Selanjutnya perubahan nilai residu diperhitungkan sebagai perubahan estimasi akuntansi terdapat dalam PSAK nomor 25. Selanjutnya penghentian dan pelepasan. Aset tetap yang terperoleh dihentikan pengakuannya ketika yang pertama itu dalam proses pelepasan atau dijual. Selanjutnya itu ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan, artinya nilai ekonomisnya sudah habis. Selanjutnya itu keuntungan atau kerugian yang diakui di laporan laba rugi. Baiklah, saya akan menyimpulkan pembahasan dari kelompok kami tentang aset tetap dan aset tidak berwujud. Aset tetap itu sendiri adalah aset yang diperoleh tidak untuk dijual kembali dan mempunyai umur ekonomis. Artinya aset tetap ini mempunyai nilai sisa di akhir periodenya. Sedangkan aset tidak berwujud merupakan aset yang diperoleh, yaitu aset non moneter yang diperoleh. Aset tidak berwujud, saya akan mengulangi lagi, aset tidak berwujud itu adalah aset aset non moneter yang tidak memiliki wujud fisik tapi bisa diidentifikasi. Keseluruhan dapat dilihat dari karakteristik aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud. Terdapat beberapa perbedaan, terutama berdasarkan wujud fisiknya. Aset tetap dan aset tidak berwujud. Perusahaan sedangkan aset tidak berwujud tidak mempunyai wujud fisik dan tidak terlibat langsung dalam aktivitas perusahaan. Namun dalam pencatatan dan kebijakan akuntansi aset tetap dan aset tidak berwujud memiliki beberapa kesamaan, yaitu dalam metode penyusutan atau metode amortisasi dan akumulasi penyusutan, serta pengakuan kedua aset. Dan kesimpulannya, kedua aset ini memiliki masa manfaat pada saat diperoleh sehingga akan terjadi penurunan nilai pada setiap periode. Perlakuan akuntansi aktiva tidak berwujud menyangkut masalah tidak berbeda dengan perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap. Di antaranya adalah penentuan nilai perolehan. Perlakuan akuntansi selanjutnya terhadap nilai perolehan tersebut dalam kondisi usaha normal. Dan perlakuan akuntansi atas penurunan nilai aktiva tak berwujud yang material dan permanen. Kesulitan yang dihadapi dalam pemecahan masalah perlakuan akuntansi aktiva tidak berwujud pada umumnya disebabkan oleh sifat aktiva tersebut, seperti tidak adanya wujud fisik yang menyebabkan bukti
keberadaan kabur, dan kesulitan dalam penentuan nilai perolehan serta masa manfaat keekonomiannya. Sekian hasil presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah.